kita dalam hafalan Al-Qur'annya. Dari gubernur menjadi gubernur untuk Jawa Barat. Kita doakan beliau sehat, berikan kesehatan, kekuatan memimpin Jawa Barat menuju provinsi yang ciri asah, ciri asih, ciri asuh berkemajuan. Bapak pembangunan Jawa Barat betul Kang Deddy Mulyadi. Bapak pembersih sungai betul, pembersih korupsi betul Pak Deddy Mulyadi. Bapak aing itu Bapak Ibu oase di tengah gurun Sahara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji para ulama besar. Prabowo pasti terkejut teman-teman melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini. Kang Deddy bicara tentang soal agama, ya gimana kita mencintai Al-Quran. Kemudian Kang Deddy bicara pejabat itu jangan terus-terusan mungut iuran rakyat. Kasihan, rakyat kasihan. Pejabat itu harus memberi. Ya, coba kita simak dulu teman-teman pidato Kang Deddy ngaji. Saat banyak pejabat yang gak lagi pro rakyat, program-program yang tidak menyentuh rakyat, muncul Deddy Mulyadi. Mana duda lagi ya. Mudah-mudahan bininya orang Tajimalela nantinya ya. Ini luar biasa Bapak Ibu, oase. Ini yang kita butuhkan hari ini. Makanya saya buat pernyataan begini. Ketika pemerintah hanya memburu rakyat dengan pajak dan royalti, ketika anggota DPR hanya memburu kenaikan tunjangan dan gaji, ketika penegak hukum bisa diintervensi, KPK, MK, Jaksa, Polri bisa dilobi, ketika NU dan Muhammadiyah sibuk mencari jabatan komisaris dan menteri, ketika MUI pun sudah tidak bertaji, maka rakyat akan berjuang sendiri melalui aksi. Bapak yang betul-betul kritis terhadap ketidakbenaran anggaran di Jawa Barat, orang yang banyak menolong karena duit nalobatnya itu betul, beliau adalah tutur kenan orang di pembangunan ngan urusan sholat, urusan tauhid, urusan ibadah, tuturkan kiai, tuturkeun pembangunan Pak Deddy Mulyadi luar biasa. Doakeun muga-muga teras-teras diwuwuh ku taufik hidayah ti Allah. Sehat alwafi alfiat Bapak aing yuk. Bapak aing Pak Deddy ngan urusan usoli, urusan praktek sholat, urusan agama, tuturkeun kiai di lembur masing. Dilupakan bukan hanya imam, teknologi sound systemnya yang sangat tinggi dan harganya mahal. Kemudian kita seringkali berlaku tidak adil. Berlaku tidak adilnya apa? Seringkali orang-orang yang berdakwah mengejek imam-imam yang ada di kampung kita, yang bacaannya tidak begitu sempurna, qiraatnya tidak begitu menarik. Kemudian juga diperbandingkan dengan Masjidil Haram, tidak adil. Kenapa? Imam di kampung kita satu, hidupnya bukan hidup dari mengimami, ngimaman macul terus kah sawah, ngimaman poe pare itu kahujanan, ngimaman pamajikan di imah gogorowokan. Dia tidak fokus menjadi imam. Yang itu yang pertama, artinya dari sisi keikhlasan dia lebih ikhlas dari siapapun, tanpa digaji oleh DKM-nya, tanpa digaji oleh negara. Dia mengabdikan diri secara total menjadi imam, menjadi khotib, mengajar anak-anak di surau, mengajar anak-anak di pengajian-pengajian. Menurut saya bisa jadi yang dekat dengan Allah adalah dia, bukan yang di Masjidil Haram, tanpa membandingkan. Kalau yang di Masjidil Haram berapa gaji dalam setiap bulan? Rumahnya dijaga, kemudian dia spesifikasi imam, kemana-mana didampingi, lebih gagah dari gubernur Jawa Barat. Wajar. Aki-aki di Ciwidey subuh-subuh kudu hudang, adana gogorok-gokan, nges adan capek-capek wenu datang hiji-hiji acan. Anu tukang umroh ge datang di lemur nama rajin soten keur umroh. Kemudian ada satu peristiwa ini yang azan di masjid, saking pusingnya ketika azan subuh tidak ada yang datang, kemudian dia berinisiatif adzan jam 9 pagi.
Pada waktu adzan jam 9 pagi semua orang datang ngamak. Sia gelo cenah moanya adzan jam 8 ada naon sia teh. Si aki yang adzan jawab sia nu gelo mah. Ku aing di adanan subuh sia teu datang, di adanan jam 8 sia datang. Artinya bahwa negeri ini tidak kurang orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh? Orang-orang saleh adalah orang yang setiap hari tekun mengajar ngaji anak-anaknya di surau-surau, ditajuk-tajuk, dilanggar-langgar. Orang yang tekun setiap hari azan, orang yang tekun setiap hari ngimam, orang yang tekun setiap hari khutbah meskipun jamaahnya terbatas, tapi dia tidak pernah datang ke bupati untuk meminta honor. Itulah orang-orang hebat di negeri ini. Yang penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya, atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus ambil pelajaran bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas. Arahnya pengabdiannya kemana? Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik, drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem.
Kalau sudah Wiwitan itu kan hal dianggap tabu loh kita. Padahal wiwitan itu kan sistem kebudayaan yang mengatur lingkup masyarakat di tanah Sunda agar dia menata dirinya selaras dengan alamnya. Itu kan kalau di Bali kayak ajaran Rihita Karana itu kan. Sebenarnya itu. Jadi bukan agama gitu loh. Itu sistem nilai, sistem adat sama dengan orang Sumatera Barat. Kan punya juga sistem nilai adatnya kan. Itu kan sistem nilai adat orang Sunda. Yang mengatur hubungan diri orang Sunda, Ki Sunda dengan alamnya, dengan Sunan Ambunya, kalau gitu loh. Nah selama ini orang sensitif takut banget disebut itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau di tanah Sunda itu tidak dihidupkan sistem nilai, ajaran kebudayaan yang mengikat antara manusia Sunda dengan alam Sundanya, pertanyaan saya, mau menggunakan hukum apa? Kenapa? Karena buktinya hukum-hukum positif yang berkembang hari ini dalam bentuk undang-undang lingkungan hidup, gitu kan? Kemudian tata ruang, kan undang-undang konservasi, kan tidak memiliki efektivitas yang memadai. Nah, ini yang lagi saya sadarin terhadap orang Indonesia. Oke. Kenapa? Bangsa Inggris itu bangsa yang sudah dididik rasional sejak dulu, sehingga undang-undangnya efektif dalam menjaga Inggris. Amerika undang-undangnya efektif dalam menjaga Amerika. Jepang juga sama. Indonesia itu undang-undangnya tidak efektif, tidak sakral, karena tidak pernah konsisten dilaksanakan dan berubah-ubah dalam setiap waktu. Dibangunnya tidak didasarkan pada nalar ideologi diri kita siapa. Karena pikiran yang disusun ketika masuk di DPR itu kan mazhabnya jadi dicampur. Iya. Di DPR ada kelompok misalnya yang taruh misalnya dia yang kanan. Di DPR ada kelompok yang kiri. Di DPR ada kelompok yang tengah. Bayangin loh, sebuah undang-undang dicampurin pikiran kanan, kiri, tengah, apa yang terjadi. Betul. Sedangkan jati diri kita ini siapa? Kang, sejak kapan sih sebenarnya kemudian masyarakat politik Jawa Barat itu kemudian, saya mohon maaf menggunakan kata, terjebak pada situasional seperti itu? Ya, sejak mulai struktur pemerintah itu terbangun yang memisahkan manusia Sunda itu dengan lingkungannya, dan itu kan akibat keterjajahan orang Sunda. Kan orang Sunda, kan kerajaan Sunda itu bubar karena hegemoni politik baru. Oke. Ketika bubar terhadap hegemoni politik baru, maka orang Sunda itu kehilangan dirinya. Karena kehilangan dirinya, kehilangan pemimpinnya. Karena kehilangan pemimpinnya, maka dia itu menjadi sebuah kelompok orang yang sudah tidak memiliki lagi mengetahui dirinya itu siapa. Maka dia mengikuti arus apapun yang datang. Karena mengikuti arus apapun yang datang, sehingga dia terhegemoni. Itu yang terjadi. Karena dia terhegemoni, maka wilayah-wilayahnya menjadi punya karakter-karakter baru, dan karakter-karakter baru ini juga tidak punya karakter. Saya kok melihat sikap Anda yang telah menjadi seperti ideologi Deddy Mulyadi ini, saya bacanya kok sudah menjadi seperti perlawanan ya. Iya, harus dilakukan perlawanan. Perlawanannya adalah perlawanan kultural. Itu dia. Artinya bahwa harus ada kesadaran tentang jati diri. Dan ini bukan saya hanya kesadaran kita sebagai jati diri, Pak, sebagai jati diri orang Sunda. Ini kan harus jati diri Indonesia secara keseluruhan.
Kan kita jati diri Indonesia ini kan kita tinggal di tanah air Indonesia. Ketika kita tinggal di tanah air Indonesia, di tanah Sunda, ya kita punya kewajiban untuk menjaga tanahnya, menjaga airnya, menjaga udaranya, menjaga sinar mataharinya agar dia tetap utuh. Bangunan masa depan apa yang kita tawarkan bagi anak-anak kita ke depan? Sedangkan apa? Sedangkan kita ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan itu tinggal di sebuah alam yang subur. Aing tepi kata sare-sare mikiran supaya rakyat Jawa Barat sarakola, keun bae aing dihina, keun bae aing digugat asa rakyat aing sakola. Di Tiongkok anak direktur perusahaan jadi pelayan toko. Anak pejabat tinggi negara anak ngepel. Anak mini nu boga rumah makan jadi purah ngumah piring di Cianjur anak Ceiro. Bener teh? Indungna kuli metik ente anakna kudu make skincare nu 600. Bonceng motor ngomong nah hai guys anjir sia ngudag-ngudag aing ge unggal poe Kang Dedi dah yang TikTok na loba nu ngalaik ya Dedi Mulyadi ayeuna dikenal di media sosial ku naon ku gawe ku apruk-aprukan ku puasa nu teu eureun kun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah amin. Tadi kita sudah mendengarkan pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya, yang mana luar biasa ya. Kita dengarkan, kita simak, bahkan tadi pun ya para ulama besar ya ikut bicara tentang Kang Deddy Mulyadi ini ya, ikut mengomentari sosok Kang Deddy Mulyadi ini yang mana luar biasa sekali teman-teman ya, sangat luar biasa. Nah, pemimpin yang seperti ini yang diidolakan oleh rakyat, yang dibanggakan oleh rakyat ya, kita sebagai warga Jawa Barat tentu sangat bangga ya, mempunyai gubernur seperti ini ya, walaupun ya belum misalnya memberikan atau ketemu langsung dengan beliau ya, cuman ya alhamdulillah gitu ya, sebagian warga terbantu oleh beliau ya, oleh Kang Deddy Mulyadi ya, kita bangga bersyukur ya teman-teman. Semoga ya semua pemimpin ya merasakan di hatinya yaitu pro terhadap rakyat, pro terhadap rakyat dan ya nggak nyusahin rakyat gitu ya, seperti ini teman-teman yang di mau oleh rakyat ya, ya seperti ini ya. Oke ya, mungkin itu aja video kali ini, semoga bermanfaat, semoga Kang Deddy Mulyadi sehat selalu, amin ya rabbal alamin ya. Dan ya kita berharap Kang Deddy ya menjadi RI 1 ya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.